Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indah Gania. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat ya. Untuk yang sudah setia nonton channelnya Indah Gania, aku ucapkan banyak terima kasih. Dukung terus channel Indah Gania supaya semakin hari semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Semoga kalian di sana juga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Amin. Oke, seperti biasa di sini Indah Gania mau bacakan untuk general reading lagi. Ini bacaannya umum, tidak berpaku dengan gender maupun zodiak di sini. Misalkan tidak resonate, nggak usah diambil pusing. Di sini di skip aja nggak apa-apa. Apa sekiranya di sini kamu bisa ambil yang positif untuk kamu, untuk memotivasi kamu, untuk lebih semangat dan optimis di sini. Dan sekali lagi di sini energinya bisa kebolak-balik gitu ya. Kadang energinya kamu yang kebaca, kadang energinya seseorang yang mungkin sedang kalian pikirkan atau yang terkoneksi sama kalian gitu ya. Di sini langsung aja kita baca dari tebaran kartunya. Di sini Indah Gania ambil 7 kartu, yang salah satu kartunya adalah kartu utama. Kalau dilihat dari tebaran kartunya di sini ada sebuah energi di mana sepertinya ada seseorang yang lagi mikirin kamu. Di sini sepertinya sih orangnya lagi kesedihannya itu luar biasa. Dia sampai mungkin overthinking, bahkan mungkin yang sampai insomnia gitu ya. Dia itu tidurnya nggak nyenyak, bahkan juga sering terbangun di malam hari. Karena di sini orangnya sepertinya ada penyesalan di masa lalu tentang kamu. Ini bisa jadi sosok masa lalunya kamu atau mantan kamu gitu ya. Kalau yang berpasangan di sini ya ada hubungan yang terjeda. Di sini orangnya sangat-sangat menyesal. Dari kemarin energinya juga sama gitu ya. Sepertinya ada orang yang kepengen kembali lagi, tapi ternyata ada halangan. Mungkin bisa jadi kamu udah move on. Di sini bisa jadi kamu juga udah punya pasangan. Jadinya orang ini sangat-sangat sedih sampai detik ini. Mungkin bisa jadi di sini ada tentang komitmen atau janji yang gak pernah ditepati gitu ya. Bahkan ini ya ada harapan yang sering ditunda-tunda, bahkan orangnya itu mungkin pelin-pelan. Jadi kayak orang yang banyak ngomongnya, gak ada realitanya, gak ada satupun bukti nyata orang itu mewujudkan gitu ya. Jadinya di sini kamu ragu, kamu nggak mau di sini dibodohi, dibohongi terus-terusan, kayak orang yang ditarik ulur gitu ya. Jadinya kamu akhirnya tegas dengan diri kamu sendiri untuk move on. Di sini kamu merasa kalau bertahan sama orang ini, takutnya kamu nggak bahagia di masa depan. Bahkan mungkin ada yang sampai orang itu menjanjikan pernikahan, sebuah komitmen gitu ya. Sampai akhirnya kamu bertahan dengan diri kamu sendiri, dengan kesetiaannya kamu. Menunggu tentang berita baik, kabar baik gitu ya dari dia untuk mungkin melamar, menikahi kamu. Tapi zong, gak ada buktinya sama sekali. Akhirnya kamu move on di sini. Intuisi kamu itu lagi main gitu ya. Kamu sepertinya lagi mikir, belum berumah tangga aja orangnya sudah seperti ini, sudah sering menggantung, bahkan gak bisa memberikan kebahagiaan. Bagaimana untuk nantinya di masa depan gitu. Jadinya di sini kamu ragu, lebih baik kamu move on di sini. Bahkan yang mungkin ya berumah tangga, hubungannya lagi ngegantung karena ada pihak ketiga yang masuk. Di sini kamu juga mikir, kok semakin hari gak ada perubahannya, katanya berjanji untuk melepaskan, untuk berubah, tapi sama aja gitu ya. Masih aja seperti itu wataknya. Makanya di sini kamu tegas untuk meninggalkan pasangan kamu. Kalau yang berpacaran di sini sampai mungkin kamu itu menyesal gitu ya. Wah, tahu gitu ada orang yang serius sama aku kemarin, aku sama mereka gitu ya. Mereka sudah menjanjikan masa depan yang baik, bahagia, malah aku terima orang yang salah. Di sini seolah kamu itu bertahan pada pilihan yang salah di sini. Akhirnya kamu sadar, kamu tegas untuk melepaskan. Walaupun kadang di sini kamu juga di dalam hatinya kamu berkata untuk meninggalkan juga masih bebannya itu berat gitu ya.
kamu itu merasa mungkin ya, aduh nanti kalau aku tinggalkan gimana ya kehidupan aku sama dia gitu. Atau kamu di sini memikirkan perasaannya dia di sini, takutnya nanti kamu mengecewakan. Tapi semakin hari akhirnya kamu udah yakin bahwa keputusan ini adalah keputusan yang tepat untuk kamu pilih. Karena dipertahankan pun juga sama aja. Kalian gak bisa satu arah tujuan gitu ya. Harusnya di sini dua kepala untuk satu pemikiran gitu ya, untuk saling memecahkan masalah. Tapi di sini malah jadinya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Gak ada titik temunya gitu. Apalagi di sini mungkin kamu udah jelas tahu ya, wataknya itu mungkin keras. Dia juga temperamental, orangnya nggak bisa berpikir secara jernih, orangnya juga dendaman gitu ya. Kalau sedikit aja tersinggung dia pasti dendam gitu. Makanya di sini kamu merasa kok kayaknya orang ini toksik gitu. Kamu takut kalau nantinya berumah tangga, bahkan mungkin ya rumah tangga kalian di sini diperbaiki, dia nggak berubah, akhirnya akan berdampak dengan diri kalian gitu. Kamu pengen hubungan ini sehat, nggak ada konflik, bahkan hubungan itu serasa jadinya damai gitu ya, malah saling melengkapi, saling support di sini. Tapi tidak ketika sama mereka. Di sini kalian tidak merasakan itu semua, malah justru menambah beban pikirannya kamu, sampai kamu di sini ya kayak orang yang akhirnya tersakiti gitu ya. Sudah ditunggu lama, di sini kamu berharap orang ini berubah, tapi sama aja. Orang yang menunjukkan sifat seperti itu malah justru semakin hari semakin diingatkan, malah semakin berontak gitu ya. Jadinya kamu di sini ya wis lah, lebih baik aku tinggalkan gitu. Dan ketika kamu meninggalkan, orang ini juga sama aja gak mau ditinggalkan. Karena ya dia takut tersaingin orang lain yang lebih baik mungkin ya dari dia. Dia mungkin ya menganggap kamu itu remeh gitu, gak bisa cari orang yang seperti dia. Tapi ternyata justru kamu di sini malah bisa jadi banyak yang suka, banyak yang menghargai gitu. Makanya dia kayak orang yang nantinya akan gak terima kamu tinggalkan. Kamu di sini akhirnya ditarik lagi. Ayo kamu gak boleh pergi. Kamu kan milikku gitu. Padahal di sini ya orangnya memang seperti itu ya, egois. Coba untuk kedepannya bagaimana, kita akan ambil 5 kartu lagi supaya readingan kali ini lebih jelas ya. Karena sepertinya sih di sini kamu ada rasa minder juga ketika berhubungan sama orang ini. Entah itu dari status, entah itu dari status sosial juga bisa, derajat, kedudukan gitu ya. Yang membuat kalian akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan. Bahkan dia itu menghadirkan beberapa pilihan yang membuat kalian itu kayak merasa, wah ternyata kamu di sini pengen dapat pasangan yang sesuai dengan standarnya kamu, mungkin cantik, mungkin ganteng, mungkin juga kaya raya. Akhirnya kamu mundur di sini. Tapi sekali lagi di sini energinya bisa kebolak-balik ya say. Coba kita baca ya dari tebaran kartunya yang 5 tadi ini. Kalau dilihat dari tebaran kartunya lagi, di sini ada energi di mana mungkin kamu berharap ada yang namanya kebahagiaan. Secara finansial juga bisa. Dia ini orangnya gak bisa ya untuk memberikan apapun yang kamu mau. Dia itu mungkin ya orangnya pelin-pelan gitu ya, kayak terlalu narsis. Jadi ya dia memikirkan dirinya sendiri untuk kepentingan di luar sana selain kamu. Misalkan ada target baru, ya uangnya untuk membahagiakan orang lain gitu selain kamu, bahkan juga teman-temannya di sini. Supaya yaitu dia itu dipandang orang lain itu punya kedudukan yang luar biasa. Dia itu orangnya kepengen dipandang wow gitu ya. Dan akhirnya di sini kamu kepengen ya, dengan segala kekuatan yang kamu punya, kamu juga kemarin memikirkan bagaimana caranya untuk terlepas dari koneksi ini. Di sini kamu sudah terlalu kecewa, bahkan juga sedih yang amat dalam. Bebannya itu terlalu menusuk sampai mungkin ya ke dalam hatinya kamu, sampai kamu di sini ya overthinking.
menyita waktunya kamu yang berharga gitu ya. Di sini kamu kepengen ada yang namanya kebahagiaan lagi. Bisa jadi bersama orang baru juga bisa, supaya kamu itu dapat pegangan hidup gitu ya. Entah itu kamu itu pengen disembuhkan oleh orang baru, yang dimana akhirnya kamu bisa menutup lukanya kamu saat ini. Orang baru ini sangat-sangat menyayangi kamu, dia memiliki perasaan yang dalam sama kamu. Memang mungkin ya, dari karakter, bahkan dari status sosial dia memang orangnya sederhana. Tapi untuk memberikan apapun itu yang dia punya ke kamu, dia itu nggak eman gitu ya, nggak sayang dengan apa yang dia punya. Dia pasti akan jor-joran gitu buat kalian. Yang penting kalian bahagia, dia juga ikut bahagia di sini. Asalkan di sini kalian menerima mereka dengan baik, mereka juga akan menerima kamu lebih baik dari penerimaannya kamu itu. Dan nantinya ini hubungan akan diketahui sama masa lalunya kamu ini, yang menjengkelkan ini ya, yang suka bikin kamu overthinking, bebannya berat gitu ya. Dia akan tahu, bahkan dia akan merasakan kesedihan yang amat dalam. Dia mungkin akan merasa kamu mengkhianati mereka, padahal enggak. Dulunya mereka yang mengkhianati, sekarang terbalas, tergantikan dengan sosok yang lebih baik dari masa lalunya kamu, yang suka hilang-hilangan, suka menjeda hubungan, yang gak memberikan sebuah kepastian. Di sini kamu akan diganti oleh Tuhan dengan sosok yang baru, yang jauh lebih tulus menyayangi kalian, menerima kalian apa adanya di sini. Tapi dengan syarat, jika kalian ingin menerima seorang pengganti yang lebih baik, di sini kamu harus bisa melepaskan, merelakan orang di masa lalu kalian ini. Dengan healing juga bisa ya, supaya lukanya kamu itu bisa terobati dulu. Jangan asal diterima, takutnya kalau diterima, apapun itu yang berbau dengan luka, kesakitan, beban berat, nantinya akan berdampak dengan hubungan kamu yang baru ini, yang jelas-jelas akan memberikan kebahagiaan untuk kamu. Akhirnya akan ternodai gitu ya. Makanya cobalah untuk healing dulu, dilepaskan dulu, supaya orang baru ini masuk ke dalam kehidupannya kamu. Supaya orang ini bisa hadir ke dalam hidupnya kamu. Karena di sini ada sesuatu yang berakhir untuk hal baru yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ini positif untuk kamu ya. Bahkan ini nantinya siklusnya itu dengan orang yang kemarin meninggalkan itu sama ya, kayak kamu. Di sini mereka itu mungkin ada sosok pengganti kalian yang mungkin secara finansial lebih baik dari kalian di sini. Akhirnya mereka itu melepaskan kalian dengan harapan mungkin bisa merubah keadaan hidupnya gitu. Tapi ternyata di sini malah menimbulkan luka lagi untuk dia gitu. Bahkan di sini orang barunya itu bisa memberikan kesedihan, sampai mungkin akhirnya bisa patah hati lagi, sakit hati lagi gitu, gara-gara pihak ketiganya ini. Jadi dia itu kayak melepaskan intan berlian yang berharga gitu, demi bongkahan batu cuma kerikil gitu ya. Untuk dia yang dikiranya itu adalah sumber kehidupan yang sangat-sangat wow gitu. Tapi ternyata cuma halu gitu. Ternyata di sini ya, dia malah nggak bisa memberikan kebahagiaan secara finansial untuk seseorang yang sedang kamu pikirkan ini. Justru malah menambah beban lagi. Dikiranya mungkin bisa bahagia, malah jadi terjerat dengan keadaan yang sama lagi. Terulang lagi siklusnya. Makanya di sini kamu juga harus lebih berhati-hati. Ketika kamu melepaskan orang yang pernah menyakiti kalian, cobalah untuk healing dulu. Jangan sampai menerima orang baru gitu ya. Takutnya nanti siklusnya juga terulang kembali. Akan sama lagi gitu ya. Kalau kamu gak healing, kamu coba untuk melepaskan dulu lukanya kamu dengan berfokus dengan dirinya kamu sendiri. Lebih mencintai dirinya kamu sendiri gitu. Jangan terus ada orang yang datang menawarkan cinta, kamu di sini ada energi kepengen membalas gitu ya, supaya kamu dicap sama orang masa lalunya kamu cepat lakunya gitu ya. Kayak kamu itu mungkin ya dianggap dia itu akhirnya ya emangnya kamu doang yang bisa, di sini aku juga bisa loh gitu. Jangan punya pikiran kayak gitu, itu namanya egois. Kamu harus bisa melepaskan dulu lukanya kamu.
Coba kamu berfokus dengan impiannya kamu dulu, membahagiakan dirinya kamu sendiri gitu ya. Nantinya pasti ada orang yang datang jauh lebih menghargai kamu. Karena di sini kamu sudah menghargai dirinya kamu sendiri. Berfokus saja sama keluarga kamu, membahagiakan keluarga kamu. Jangan membahagiakan anaknya orang dulu gitu ya. Bahaya nantinya. Kamu di sini tersakiti lagi nantinya. Ya, kalau di sini kalian satu sama lain ada supportnya gitu ya, saling menyemangati. Kalian di sini berjuang bareng gitu. Gak apa-apa, diterima. Tapi kalau tidak, kamu sendiri yang nantinya kewalahan lagi. Kamu akan jatuh dengan berbagai trauma yang sangat-sangat menusuk gitu ya. Coba kita lihat dari faktor penjelasnya di sini. Indagania di sini mau ambil beberapa faktor supaya readingan kali ini semakin jelas. Sekali lagi di sini pokoknya energinya bisa kebolak-balik gitu ya. Di sini ada playing victim, orang yang suka menyalahkan keadaan, atau di sini ya kamu sering sekali disalahkan padahal kamu nggak salah. Terus ada ego yang tinggi, ada orang yang ingkar janji di sini, orang yang punya selfish ya, ini juga sama kayak ego yang sangat-sangat tinggi juga. Wow, toksik banget ini orangnya. Terus ada orang yang meninggalkan pada akhirnya ya, demi sebuah kebahagiaan yang hakiki. Terus di sini ada healing, tuh kan, kamu disuruh healing, disuruh melepaskan lukanya kamu dulu. Terus ada self care. Di sini ada orang baru yang mencintai kamu dengan tulus, menghargai kamu. Terus ada single parents, mungkin kamu sudah punya anak juga bisa. Terus ada holiday, ada pertemuan yang dimana mungkin orang baru ini akan mengajak kamu untuk liburan. Terus ada new love, ya, ada cinta baru untuk kalian. Oke, langsung aja kita baca dari faktor penjelasnya di sini. Kalau dilihat memang ya, di sini kamu kemarin berdealing dengan orang yang sangat toksik, orang yang manipulasi gitu, suka ingkar janji. Aduh, parah banget ya. Bahkan di sini ya, ketika dia salah, malah dia memutarbalikkan fakta. Justru kamu di sini yang disalahkan sama mereka gitu, untuk menutupi niat buruknya gitu ya. Takut dia ketahuan, supaya dia itu ya kedoknya nggak bisa tercium gitu baunya. Misalnya di sini dia menghadirkan pihak ketiga, terus kamu tahu gitu ya, kamu kepengen kejelasan dong. Yang namanya orang yang sayang di sini nggak mau kan kalau dihianati. Kamu di sini juga sudah pasrah dengan keadaan. Kalau kalah ya nggak apa-apa, kalau menang ya silahkan gitu. Di sini antara dua pilihan, mungkin kamu mundur atau maju gitu. Supaya jelas kamu kepengen yang namanya membuktikan gitu. Misalkan di sini ya ada yang namanya mediasi, terus kamu tanya gitu ya, apakah benar ini ceweknya kamu gitu. Karena dari berbagai sumber di sini sudah jelas dia mengaku pasangannya kamu, bahkan di sini jalan sama kamu gitu. Tapi di sini dia itu mengelak gitu ya. Dia menjawabnya, kalau kamu nggak sayang, udah jujur aja gitu. Di sini seolah dia memutarbalikkan fakta. Kamu yang disalahkan di sini. Makanya semakin hari kamu kayaknya berat banget menjalani hubungan dengan orang ini. Kamu berniat untuk meninggalkan segala luka, bahkan ya kenangan gitu ya. Kamu pengen move on. Dan di sini kamu disarankan untuk segera healing. Ketika mungkin dia itu tahu ya kamu ingin pergi move on, dia akan menahan. Karena di sini ya dia sebenarnya tahu kalau orang terbaik itu cuma kamu. Yang di dalam kehidupannya itu yang paling baik itu cuma kamu, tapi dia sudah menyia-nyiakan kesempatan tersebut yang diberikan Tuhan sama dia gitu. Malah menyia-nyiakan, malah mengkhianati, malah gak menghargai gitu ya. Dia sedih ditinggalkan kamu, malah bisa jadi juga gak terima ditinggalkan gitu ya. Sampai akhirnya mungkin ya mengancam juga bisa, tapi tidak semuanya, sebagian kecil. Supaya di sini kamu nggak pergi, tapi ya kamu di sini merasa kalau bertahan terus ya, aku nggak bisa merasakan kebahagiaan, aku nggak merdeka di sini. Kamu pengen hidup
seperti orang lain yang bahagia gitu ya, yang mempunyai sebuah misi visi yang sama, bukan yang satunya mengkhianati, yang satu terpuruk gitu ya, bahkan juga saling adu argumen, nggak sehat gitu. Untuk apa dipertahankan hubungan kayak gini? Bahkan di sini semesta itu juga sebenarnya memberikan kode sama kamu gitu ya, dengan berbagai ujian yang nggak selesai-selesai, bahkan ya udah ditunjukkan sebenarnya orangnya ini seperti ini, sudah nampak jelas di depan matanya kamu. Tinggal kamunya aja yang bertindak itu bagaimana, mau bertahan dengan berbagai persoalan yang sama, kamu terpuruk, apa kamu di sini melepaskan tapi kamu bahagia gitu. Di antara dua pilihan juga di dalam kehidupannya kamu, antara pergi tapi kamu bahagia, bertahan tapi kamu kecewa terus. Kalau Indah Gania di sini ya maunya pergi gitu ya, dengan sebuah kebahagiaan tentang masa depan yang cerah gitu. Untuk apa kita bertahan dengan berbagai hal yang itu-itu aja, yang membuat kita malah jadinya depresi, kena mental gitu ya. Gak mau dong. Terus di sini ada yang namanya self care. Nantinya kalau kamu sudah berhasil healing, kamu dapat bisa menilai dan menimbang ya, sosok mana yang layak untuk dijadikan pasangan hidup sesuai dengan kriterianya kamu. Mungkin kamu kepengen punya pasangan yang orangnya itu peduli, orang yang menghargai, bahkan juga dia peduli sama anak kamu kalau kamu single parents gitu, sayang sama anak kamu, bertanggung jawab gitu. Di sini kamu akan bertemu orang ini. Bahkan bisa jadi ketemunya ketika kamu liburan gitu ya, atau di sini bersama orang baru ini kamu akan liburan bareng sama anak kamu, supaya ada yang namanya kedekatan satu sama lain dengan anak kamu di sini. Orangnya itu tahu ya, hubungan bersama orang single parents di sini, dia itu mengerti caranya bagaimana dia tahu untuk menarik perhatian anak kamu supaya dia sayang gitu ya sama anak kamu, itu dia sudah tahu caranya gitu. Daripada sama orang toksik ini malah sepertinya malah jadi tambah beban gitu, nggak sayang sama anak kamu, untuk apa gitu ya. Karena sesuai pengalaman sahabatnya Indah Gania di sini juga ada yang seperti ini gitu ya. Dia single parents, terus deket sama orang yang tukang PHP, orangnya toksik juga, suka minta duit gitu. Dia itu nggak sayang sama anaknya, sering berantem sama ibunya gitu ya, atau pasangannya di sini. Akhirnya yang jadi sasaran anaknya sendiri. Dia mungkin sering sekali cekcok adu mulut lewat HP gitu ya, sampai anaknya itu nggak dipedulikan sama orang tuanya. Sampai Indah di sini ngasih saran, kalau kamu lagi emosi, itu HP ditaruh aja di mana gitu, sampai nggak terlihat mata. Kasihan loh anak kamu dicuekin terus, sampai anaknya itu jadi anak yang pendiam gara-gara ibunya nggak pernah ngasih perhatian gitu ya, nggak sayang gitu. Jangan sampai seperti itu ya, karena di sini kita harus juga sama-sama kalau single parents gitu ya, nyari pasangan hidup itu yang benar-benar bertanggung jawab, yang mau menerima anak kita, yang mau bertanggung jawab untuk anak kita juga. Apalagi dia juga sosok pengganti orang tua dari anak kita gitu ya. Jangan sampai nantinya kita salah pilih, anak kita yang jadi korban gitu, kasihan. Sudah di sini kemarin ada tentang masa lalu perpisahan dengan orang tuanya gitu ya, ketambahan lagi ada sosok baru yang gak sayang sama anaknya gitu. Dia akan semakin mentalnya akan rusak gitu ya, kasihan. Dia masih punya masa depan yang panjang, berhak untuk sukses. Makanya di sini ya, kalau kamu ketika deket sama seseorang yang dimana kamu single parents gitu ya, dikenalkan dulu sama anaknya. Anaknya di sini apakah dekat sama mereka atau enggak, mereka apakah bisa menerima anak kalian, ngajak ngobrol, ngajak main gitu ya, bahkan juga sampai mungkin ya memberikan sesuatu yang buat anak kalian bahagia, apakah ada gitu. Kalau nggak ada ya lebih baik nggak usah, karena di sini kamu harus memikirkan perasaan anak kalian dulu sebelum memikirkan hati kalian gitu ya. Oke. Ya,
tetap semangat, tetap optimis, rajin berdoa, beribadah, jangan lupa untuk bersedekah, supaya kamu di sini bisa menarik segala apapun yang menjadi impian kamu, supaya terwujud. Dan di sini Indah Gania mau undur diri dulu. Indah Gania minta maaf kalau masih ada kekurangannya. Akhir kata Indah Gania undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.